restoran Xiaxian. Mereka benar-benar melarikan diri dalam kepanikan. Lari ke tempat terpencil ini. Kalian semua, serahkan 4 artefak suci, khususnya palu emas. Jika tidak, mati. Jangan dengarkan mereka. Mereka mengumpulkan 4 artefak suci Lin Feng, kepala keluarga Lin. untuk membuka mata laut timur dan melepaskan air racun Fusang yang terakumulasi. Jika mereka berhasil, seluruh dunia pasti akan terjerumus ke dalam kesengsaraan. Kakek, Sialan, menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Ambil tindakan, dan bawa kembali wanita ini. Agar para saudara bisa. Kalian yang di pintu. Yang makan silakan masuk. Yang tidak makan minggir. Kau bajingan. Kau ingin mencari masalah ya? Apa kau pikir aku tidak akan menghancurkan tokomu? Aku akan mengatakannya lagi. Yang makan silakan masuk. Yang tidak makan segera keluar. Kau mencari mati. Jangan terburu-buru. Kami menempuh jarak jauh untuk datang ke kerajaan timur. Tidak mudah menangkap 2 tikus ini. Tentu saja kita harus bersenang-senang dengan mereka. Bagaimana kalau begini? Setelah kita biarkan mereka makan sampai kenyang, kita kirim mereka pergi. Itu juga boleh. Blokir pintu itu untukku. Bahkan seekor lalat pun tidak diizinkan keluar. Cepat sajikan hidangannya. Sajikan hidangan dengan cepat. kakek, mengapa mereka sama sekali tidak takut? Jangan bersuara. Kakek, mengapa makanan mereka begitu mewah? Kita hanya punya bakpao kukus dan acar. Tentu saja mereka ketakutan. Mereka menyiapkan makanan enak untuk menenangkan kita. Sudah kuduga. Kalian dari kerajaan timur. Semuanya adalah sampah yang sok. Setelah makan, bunuh dia. Kau salah paham. Orang hidup yang makan sampai kenyang di restoranku hanya membutuhkan makanan sederhana. Hanya orang mati yang diizinkan makan hidangan terakhir yang mewah sebelum dieksekusi. Makanlah agar kau bisa melanjutkan perjalananmu. Apa yang kau katakan? Hidangan terakhir mata air kuning. Sialan. Siapa sebenarnya kau? Kami dengan hormat menyambut Raja Perdamaian. Kami dengan hormat menyambut Raja Perdamaian. Anda adalah Raja Perdamaian. Mereka yang mengganggu kedamaian tempat usahaku. Binasa. Restoran Xiaxian tutup lebih awal hari ini. Semuanya pergi. Saya akan membayar tagihan dengan 1 kartu emas tertinggi. Saya bayar bil guna 1 properti Raja Yunshou. Saya akan membayar tagihan dengan giok kekaisaran. Potongan giok ini cukup bagus. Aku bisa memberikannya kepada Xian. Lin Sang Patriark keluarga Lin dari Gunsou. Lin Yukin putri sulung keluarga Lin. Dengan hormat menyambut Raja Perdamaian. Dengan hormat menyapa Raja Perdamaian. Terima kasih Raja Perdamaian atas bantuan Anda. Leluhur keluarga Lin memiliki beberapa kenalan dengan ayahku. Jadi kalian berdua tidak perlu terlalu formal. Saya tidak menyangka leluhur keluarga Lin memiliki nasib baik seperti itu. Ketiga orang itu mencoba menguras semua air beracun Fusang dari mata laut. Tentu saja aku tidak bisa hanya berdiam diri. Sedangkan untukmu sekarang, kau aman. Ayo pergi. Hai, kita belum membayar tagihan. Tidak perlu. Bagaimana mungkin? Cucu perempuan saya saat ini adalah ketua grup Lim. Kekayaan bersihnya ratusan miliar. Dia dipuji sebagai Maharani keuangan Yunshou. Dia masih perawan hingga hari ini. Dia ingin menikahi Raja Perdamaian dan menjadi istri Anda. Apa pendapat Anda tentang ini? Kakek, apa yang Anda katakan? Aku sudah punya istri. Siapa dia?
Apakah dia lebih cantik dariku? Apakah sosoknya lebih bagus dariku? Karena kalian berdua dari Yunzhou, kalian pasti mengenalnya. Namanya Sheng Xian. Itu dia. Kudengar dia membuka 800 restoran waralaba dalam 3 tahun. Dia sekarang bersiap untuk go public, tetapi kekurangan investasi dari konsorsium besar. Benar. Karena memang begitu. Maka grup lain saya bersedia menginvestasikan 20 miliar kepada Nona Xian. Anggap itu sebagai pembayaran saya kepada Anda. Tidak perlu. Palu emas adalah pusaka keluarga Lim. Itu juga merupakan simbol otoritas keluarga Lin saya. Ambil ini. Kau sendiri bunyi belisting istri. Kakek Anda. Baiklah. Aku akan menerimanya. Kalau begitu saya akan balik susun kontrak sekarang. Bukankah Xian ingin go public? Sempurna. Yang Jian, cepat kembali ke sini untuk menceraikan putriku. Perjanjian cerai. Yang Jian, Wang Mei ibu dari Sheng Xian. segera tanda tangani ini, perjanjian perceraian untukku. Xian sedang dalam perjalanan bisnis dan belum kembali. Apa sebenarnya maksudmu dengan ini? Apakah kau belum mengerti? Pernikahanmu dengan Xian seharusnya berakhir hari ini. Xian dan aku sudah menikah selama 3 tahun. Mengapa kau memberitahuku tentang perceraian hari ini? Pernikahan adalah tentang pasangan yang berjalan berdampingan, bukan harimau berjalan di samping anjing. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Berita terkini, Grup Lin telah resmi menginvestasikan 20 miliar ke Grup Zheng, membantunya mencapai listing. Zheng Zian buat upacara listing malam nih, di Nasdaq Port. Keluarga Lin bekerja cukup efisien. Apakah kamu lihat sekarang? Zian sudah menerima investasi 20 miliar dari Grup Lin. Setelah upacara listing selesai, nama Zian pasti akan bergema di seluruh Yunzhou. Sekarang lihat dirimu, sepanjang hari kamu hanya menjaga restoran bobrok ini. Pendapatan tahunanmu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Zian. Pendapatan harian salah satu dari toko cabangnya. Hak apa yang kamu miliki untuk bersamanya? 3 tahun lalu, ketika karirnya baru dimulai, itu dimulai tepat di sini di restoranku. Selama bertahun-tahun ini, jika aku tidak mengurus banyak hal untuknya di mana-mana, bagaimana mungkin dia bisa berkembang secepat ini? Cukup, kamu tidak punya kemampuan nyata, tapi kau nomor 1 berlagak ambil pujian. Seluruh perjalanan Zian ditempa oleh usahanya sendiri. Apa hubungannya itu denganmu? Aku menghormatimu karena kau adalah ibu kandung Xian. Aku memberimu sedikit rasa hormat. Tamparan ini, aku tidak akan mempermasalahkannya, tapi mengenai perceraian, perkataanmu tidak berarti. Lalu apakah perkataanku berarti? Sheng Xian mantan istri Yang Jian. Yang Jian, aku ingin kau mulai sekarang dan lenyap dari duniaku. Zian, kamu akhirnya kembali. Pria tak tahu malu ini hanya menolak menandatangani surat-surat itu. Xian, apakah perceraian ini benar-benar yang kau inginkan? Benar. Mengapa? Entah itu kekayaan dan kekuasaan, status, atau reputasi. Aku melampauimu dalam setiap aspek. Perbedaan antara kau dan aku sudah seperti awan dan lumpur. Bagaimana mungkin seekor katak di tanah bisa mendambakan seekor phoenix di langit? Sheng Xian, kau sudah berubah. Kau tidak seperti ini sebelumnya. Aku sudah berubah. Kau masih berpikir, aku adalah pelayan yang sama yang dulu menyajikan teh dan air bersamamu di restoran Xiaxian. Tapi diriku yang sekarang memiliki 800 toko waralaba tersebar di seluruh Yunzhou. Dan di seluruh Yunzhou, papan nama catering grup Zhengku ada di mana-mana. Setelah malam ini, aku akan membunyikan bel dan mendaftar di Nasdaq. Saat itu, Phoenix akan melayang di angkasa, menjulang lurus ke langit. Jadi, di matamu, uang dan status adalah alat tawar-menawar yang mengukur pernikahan kita. Benarkah begitu? Tentu saja. Aku telah sukses sepanjang jalan, sementara kau hanya tahu sembunyi restoran Xiaxian sia-sia hidup, tidak mencapai apa-apa. Bukannya aku tidak memberimu kesempatan. Tapi kau yang terlalu mengecewakanku. Kau hanya melihat permukaannya. Tapi kau tidak tahu betapa besarnya kekuatan yang tersembunyi di balik restoran Xiaxian yang sebenarnya. Omong kosong. Siapa yang tidak tahu? Restoran Xiaxian hanyalah toko biasa yang bobrok. Siapapun bisa membukanya. Ibu, jangan berdebat dengannya. Bahkan sekarang, kau masih tidak bisa mengenali jurang pemisah di antara kita. Yang Jian, satu kalimat. Apa yang kuinginkan? Kau tidak mampu memberikannya. Kaulah yang tidak bisa mengenali jurang pemisah ini. Aku memberitahumu.
segala sesuatu tentang catering grup Sengmu dianugerahkan olehku. Demikian juga, jika aku ingin mengambilnya kembali, itu akan semudah membalikan telapak tangan. Berhentilah memuji diri sendiri. Kamu hanyalah seorang orang tak berguna yang menempel pada putriku. Ibu, berhentilah berdebat dengannya. Aku masih harus bersiap untuk perayaan malam ini. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan padamu. Cepatlah dan tanda tangani surat-surat itu. Baiklah. Karena kau buta dan bodoh, aku tidak akan memaksa lagi. Mulai sekarang, kau dan aku memutuskan semua ikatan dan kewajiban. Setelah bertahun-tahun ini, Yang Jian, kau akhirnya bertingkah seperti pria untuk sekali ini. Perdamaian, mohon tenangkan amarah Anda. Saya tidak menyangka Sheng Xian begitu buta dan masih ingin menceraikan Anda. Kalau begitu, saya akan membatalkan investasi di catering grup Sheng sekarang juga. Tidak perlu, bagaimanapun juga kita pernah menjadi suami istri. Anggap saja ini hadiah terakhir yang kuberikan padanya. Sesuai perintah Anda, saya tidak menyangka Raja Perdamaian benar-benar bercerai. Bukankah itu berarti saya punya kesempatan sekarang? Bicaralah, untuk apa kau membutuhkanku? Itu bukan saya, itu kakak saya. Dia menemukan sebuah surat. Sepertinya, itu berhubungan dengan ayah Anda. Ayahku, ayah menghilang bertahun-tahun yang lalu, selalu tanpa kabar apapun. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan keluarga Lin? Saya sudah mengirim seseorang untuk memanggil kakek. Raja Perdamaian, mohon istirahat sebentar. Jangan panggil aku Raja Perdamaian lagi. Panggil saja aku dengan namaku. Ya. Kakak Yang Jian. Ada apa? Masalah yang biasa. Setiap tahun sekitar waktu ini, tempat ini mulai terasa sakit samar-samar. Bukan apa saya akan menahannya saja. Biar aku periksa untukmu. Apakah kakak Yang Jian juga menguasai ilmu pengobatan? Garis keturunan restoran Sasian kami berfokus pada terapi bit daripada suplemen obat. Suplementasi jangka panjang mengarah pada keahlian medis. Untuk gejala Anda datanglah ke tokoku dan makan 3 kukusan pangsit kukus Sasian dan Anda akan pulih. Pangsit kukus Sasian? Ya, seperti ini. Sekarang aku akan guna urut dulu untuk redakan. Ayo. Energi dingin di dalam tubuhmu jauh lebih padat daripada orang biasa. Selanjutnya aku akan membantumu meredakannya. Berbaringlah tengkurap. Rasanya sangat enak. Apa yang kalian berdua lakukan? Dasar binatang. Tangsan yang mengejar Lin Yuqing. Beraninya kau menyimpan niat buruk terhadap Yue Kim. Seutua pengawal Tangsan. Aku baru saja mengobati penyakitnya. Mengobati penyakitnya? Apa kau benar-benar berpikir aku buta? Dengan pakaiannya terbuka. Cukup Tangsan, ini adalah rumah keluarga Lin saya. Anda tidak diizinkan bertindak sembarangan di sini. Yue Kim, dia memanfaatkanmu. Abang Yang Jian, bantu obat penyakit. Hanya saja Anda salah paham. Bahkan jika dia melakukannya, lalu kenapa? Apa hubungannya dengan Anda? Kita adalah kekasih masa kecil. Kita. Tidak, jangan biarkan dia menipumu. Tidak perlu melakukan itu. Jika itu saudara Yang Jian. Bahkan, jika saya ditipu, saya bersedia menerimanya dengan sepenuh hati. Tidak. Apakah dia memberimu semacam ramuan? Lepaskan tangan kotormu darinya. Kau pikir kau ini siapa? Jika kau berani mendorongku, aku akan membunuhmu. Kurang ajar, Tangsan. Mengingat bahwa kedua keluarga kita memiliki urusan bisnis. Saya telah bersabar terhadap Anda. Sekarang, segera keluar. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tak sopan. Tuan muda, tenanglah. Aku minta maaf, aku sedikit impulsif barusan. Sebenarnya alasan aku datang hari ini, terutama untuk melamarmu. Melamar pernikahan? Ya, 1 akar ginseng liar 1000 tahun, 1 patung Buddha emas, 1 lukisan kuno dari dinasti Qian. Ketiga barang itu secara kolektif bernilai 500 juta. Ini adalah hadiah pertunangan dari tuan muda kami untuk melamar Nona Lin. Apakah Anda gila? Kapan saya pernah bilang saya akan menikahi Anda? Kau baru saja mengatakannya sendiri, bahwa kedua keluarga kita memiliki hubungan bisnis yang erat. Ditambah lagi kita tumbuh bersama sejak kecil. Jika kau tidak menikahiku, siapa lagi yang akan kau nikahi? Saya akan mengatakannya lagi. Saya tidak tertarik pada Anda. Selain itu, saya sudah punya seseorang yang saya suka. Siapa itu? Bahkan jika kau menolakku dan mencari seseorang sebagai pengganti, setidaknya carilah seseorang yang pantas. Mencari anjing miskin, bukankah itu sedikit menghinaku? Nona Lin, keluarga Tang kami memiliki kekayaan dan perusahaan yang besar. Kami menawarkan 500 juta sebagai hadiah pertunangan segera. Orang tak dikenal semacam ini berani membandingkan dirinya
dengan tuanmu datang kami. Kakak Yang Jian punya toko. Apakah itu hotel bintang 5? Atau rumah bangsawan kelas atas? Sebuah kedai makanan Shasian. Sesuatu yang begitu umum dan tersebar luas. Aku akan merasa direndahkan jika kau memberikannya padaku. Anda, Kau bawa sampah tak guna sini nak melamar. Apa kau tidak merasa malu? Kau anjing miskin yang celaka. Ulangi perkataanmu. Ini untukmu. Ini adalah giok kekaisaran. ini sangat indah. Tuan muda. Orang ini tidak boleh dianggap remeh. Kita harus segera pergi. Tetua Shol, apa yang perlu ditakutkan dari sepotong giok jelek? Mungkinkah itu benar-benar bernilai 500 juta? Tentu saja itu sepadan. Kakek, Giok Kekaisaran. Itu hanya muncul sekali setiap 100 tahun. Baik itu transparansi atau saturasi warna, itu bisa disebut benar-benar tanpa celah. Jangankan 500 juta, bahkan 5 miliar atau 50 miliar. Siapapun yang ingin mendapatkannya, itu tak ternilai harganya dan tidak tersedia. Apel, Tamsen, kembali dan beritahu ayahmu. Siapa yang ingin dinikahi cucu perempuan saya, adalah keputusannya sendiri. Tidak ada yang bisa memaksanya. Tuan muda, mari kita pergi saja. Kakak Yang Jian, terima kasih atas giok kekaisaran ini. Saya pasti akan menghargainya dengan sangat. Dengan santai memberikan bahkan giok kekaisaran. Benar-benar layak menjadi raja perdamaian. Tetua Lin, kau sebelumnya menyebutkan memiliki kabar tentang ayahku. Apa yang sebenarnya terjadi? Surat ini ditemukan di antara peninggalan leluhur saya. Surat yang ditinggalkan oleh ayah Yang Jian. Negara Fusang menentang dunia, bermaksud membuang air beracun Fusang ke mata laut timur. Begitu air beracun itu bocor, itu pasti akan menyebabkan kehancuran yang meluas. Oleh karena itu saya memutuskan untuk mengorbankan diri saya sendiri, untuk secara paksa memblokir mata laut. Melindungi kedamaian dunia. Ayahku demi mencegah air beracun menyebar. Benar-benar pergi sendirian untuk memblokir mata laut. Apa? Raja perdamaian. Jika Anda ingin menyelamatkan ayah Anda hanya perlu mencari cara untuk mengumpulkan 4 artefak suci dan membuka kembali mata laut timur. Tapi saya khawatir, air beracun Fusang mungkin juga bocor karena hal ini. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri untuk memblokir mata laut. Namun Tetua Lin, palu emas mungkin perlu tinggal bersamaku sebentar. Tidak masalah. Kakak Yang Jian, saya akan menemani Anda mencari artefak suci lainnya. Upacara pencatatan saham akan segera dimulai. Karena keluarga Xiang begitu meremehkan Anda. Anda harus secara pribadi membunyikan bel untuk pencatatan saham. Biarkan keluarga Xiang tahu siapa protagonis yang sebenarnya. Tepat sekali, kita harus membuat mereka melihat dengan jelas. Siapa protagonis yang sebenarnya, hanya dengan begitu mereka akan sangat menyesalinya. Kalau begitu ayo kita pergi. Sudah waktunya untuk memberi sedikit kejutan pada orang-orang itu. Catatan saham. Nasdaq Port benar-benar layak menjadi pusat perdagangan teratas dunia. Mereka yang datang untuk menghadiri upacara listing ini, semuanya adalah tokoh terkemuka. Tuan Muda Huang, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadamu. Jika bukan karena hubunganmu dengan grup Lin, bagaimana Zian kita bisa listing secepat ini? Itu bukan apa-apa. Tunggu sampai Xian menikahiku nanti. Apa yang bisa kuberikan hanya akan lebih banyak. Zian, kamu juga harus menyatakan posisimu. Yang Jian, Itu benar-benar Yang Jian. Aneh sekali. Bagaimana bisa sampah sepertimu ada di sini? Tentu saja seseorang mengundangku masuk. Omong kosong. Apakah kau tahu tempat macam apa ini? Pelabuhan Nasdaq. Pusat perdagangan paling eksklusif di dunia. Siapapun yang bisa datang ke sini harus memiliki kekayaan bersih minimal 1 miliar. Kau yang menjalankan restoran Shasian bahkan tidak punya kualifikasi untuk jongkok di luar pintu. Siapa yang akan mengundangmu? aku ingat sekarang. Kamu pasti belum menyerah. Jadi kamu mencoba menyelinap masuk untuk berdamai dengan Zian. Bukankah begitu, Yang Jian? Jika kau berpikir untuk berdamai denganku, kau harus benar-benar meninggalkan pikiran itu. Lagi pula, upacara pencatatan malam ini sangat penting. Tuan rumahnya adalah keluarga Lin. Sebelum ketua Lin tiba, aku sarankan kau segera pergi. Kalau tidak, bahkan aku tidak akan bisa melindungimu. Mengerti? Sang Xian, singkirkan kesombonganmu. Karena aku Yang Jian memilih untuk menceraikanmu. Aku tidak akan berpikir untuk berdamai lagi. Lebih lanjut, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Orang yang mengundangku adalah Lin Yuqing. Yang Jian, kau pasti dipukul terlalu keras. Otakmu pasti sudah melunak. Siapa sebenarnya ketua Lin? Mengapa dia memperhatikan orang tak berguna sepertimu dan bergaul denganmu? Tunggu ngomong-ngomong soal itu.
Bukankah Yang Jian memasukkan palu emas? Dan dituntut pertanggungjawaban oleh Ketua Lin. Dia terlihat baik-baik saja. Apakah itu perlu dikatakan? Dia pasti ketakutan setengah mati. Lari cepat dan berhasil menyelinap pergi. Aku tahu apa yang terjadi. Kau pasti menggunakan palu emas palsu untuk menipu penjaga keamanan dan masukkan. Apa? Yang Jian beraninya kau? Kau berani menyebarkan rumor tentangku. Apa kau tahu apa akibatnya? Konsekuensinya, aku hanya tahu bahwa membiarkanmu di sini hanya akan menodai upacara kita. Semuanya, seperti yang semua orang tahu. Hari ini adalah upacara pencatatan saham untuk Catering Group Shun. Dan orang ini sebagai mantan suami Nona Xian. Setelah perceraian, terus-menerus mengganggu Nona Xiangxia tanpa henti mengganggunya. Seseorang yang menjalankan restoran Xiaxian. Hak apa yang dia miliki untuk duduk di sini? Tidakkah kalian setuju? Seseorang yang menjalankan restoran Xiaxian, berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan dalam setahun? Apakah dia bahkan pantas datang ke tempat berkelas tinggi seperti ini? Saya tidak percaya Nona Xiang benar-benar memiliki mantan suami seperti ini. Sungguh kemalangan keluarga. Hal yang paling keterlaluan adalah dia memasukkan palu emas milik keluarga Lin. Dia benar-benar kurang ajar. Yang Jian, masalah yang sebelumnya, aku bisa berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Tapi Ketua Lin akan segera tiba. Aku tetap menyarankanmu untuk segera pergi. Jika dia tahu bahwa kau memasukkan palu emas, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Cepat pergi. Baik, aku ingin melihat apa yang terjadi ketika Lin Yuqing tiba. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Dia gila, dia benar-benar gila. Kalian semua melihat itu hadirin sekalian. Dia hanyalah biang kerok. Dia secara khusus datang ke sini untuk merusak upacara pencatatan saham kita. Saya sarankan, kita semua menangkapnya bersama-sama dan menyerahkannya kepada Ketua Lin untuk diselesaikan. Ya, tangkap dia. Hanya sekumpulan semut, namun kau berani berkorkor di depanku. Kau sudah menjadi seseorang yang cukup hebat bukan? Keamanan, tangkap dia. Lin Yuqing, Ketua Grup Lin tiba. Halo Ketua Lin, Anda datang pada waktu yang tepat. Pria tak berguna ini, dia benar-benar berani memalsukan palu emas keluarga Lin Anda. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya pergi. Ya, kita semua bisa bersaksi. Yang Jian, cepat minta maaf kepada Ketua Lin. Kenapa aku harus meminta maaf? Apakah kau baru akan berhenti setelah menghancurkan dirimu sendiri? Aku mencoba menyelamatkanmu. Sepanjang hidupku Yang Jian, kapan aku pernah membutuhkan orang lain untuk menyelamatkanku? Ketua Lin, apakah Anda melihat itu? Dia terlalu sombong. Dia ada di sini hanya untuk membuat masalah. Enya. Selamat datang semuanya di upacara pencatatan saham malam ini. Saya tidak akan membuang kata-kata lagi. Selanjutnya kita secara resmi memulai upacara pembunyian bel. Silakan sambut pembunyi bel ke atas panggung. Xian, kamu sudah dipanggil, cepat naik. Inilah jurang pemisah antara kau dan aku. Kau seharusnya tidak datang malam ini. Setelah Xian membunyikan bel, aku akan berurusan denganmu perlahan. Nona Xiang, silakan turun. Ketua Lin, bukan ke malam di upacara listing grup Seng Catering aku. Itu benar. Tapi untuk pembunyi bel, Anda tidak pantas. Jika yang membunyikan bel bukan Xiangxia, lalu siapa? Mari kita sambut pembunyi bel yang sesungguhnya ke atas panggung. Hei, tunggu sebentar. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa kau tuli? Tentu saja aku akan naik untuk membunyikan lonceng. Hei, kenapa kamu kentut lagi? Ketua Lin berkata, untuk mengundang pembunyi bel yang sebenarnya untuk membunyikan bel. Ada begitu banyak tamu di sini. Siapa di antara mereka yang tidak bernilai ratusan juta? Mereka tidak naik. Tetapi kamu, yang menjalankan restoran Xiaxian malah naik. Apakah kamu pantas? Layak atau tidaknya aku bukan kau yang memutuskan. Kau memukulku lagi. Beraninya Anda bertindak lancang di depan saya. Pengawal, tangkap dia. Cepat. Tangkap dia untukku. Ketua Lin, apakah ada kesalahpahaman? Yang Jian dia. Hei. Apa-apa yang sedang kamu lakukan? Ketua Lin, apa maksud semua ini? Tepat sekali, Ketua Lin. Mengapa Anda menangkap saya? Kakek saya dan kepala keluarga Lin adalah teman baik. Upacara pencatatan saham hari ini difasilitasi oleh kedua tetua terhormat ini. Anda salah. Siapa yang memberitahu Anda? Upacara listing saham ada kena-mengena keluarga Huang kau. Apa? Saya dapat meyakinkan Anda. Keluarga Huang tidak berharga di mata saya. Orang yang membuat keluarga Lin mendanai Anda adalah orang lain sepenuhnya. Ini. Aku lelah dengan sandiwara ini. Cepat bunyikan loncengnya agar kita bisa menyelesaikannya. Tuan Yang, silakan. Yang Jian, kegilaan apa ini? Belum terlambat bagimu untuk mundur sekarang. Jika Anda meminta Tuan Yang untuk mundur, siapa bunyi bel IPO Catering Xiang? Apakah dia benar-benar penabuh bel? Apakah Anda mempertanyakan saya?
Tuan yang adalah peniup lonceng Anda. Asli dan otentik. Sang Xian, dengan pukulan palu ini, itu menandakan bahwa antara kau dan aku, tidak ada lagi hutang yang terutang. Bukankah malam ini adalah... Xian, tidakkah kamu lihat? Ini adalah transisi yang mulus. Yang Jian adalah bajingan sejati. Tepat sekali. Orang seperti ini sama sekali tidak pantas dirindukan. Menurut pendapatku, Ketua Lin hanya bermain-main dengannya. Tidak akan lama lagi sebelum Ketua Lin bosan dengannya. Dan kemudian dengan kejam meninggalkan Yang Jian. Yang Jian menikahi kekayaan itu seperti memasuki laut dalam. Kau tidak punya bakat maupun kebajikan. Namun kau ingin bergantung pada Lin Yuqing. Kau tidak akan berakhir dengan baik. Yang Jian, jangan berpikir kamu hebat hanya karena kamu menempel pada Ketua Lin, sehingga kamu bisa tenang sekarang. Apakah semua orang melihat itu? Yang Jian hanyalah benalu. Jika kamu meninggalkan Ketua Lin, kamu bukan apa-apa. Tuan Muda Huang, Yang Jian, apa yang kau lakukan? Aku menganggapmu sebagai semut dan tidak ingin repot-repot denganmu. Tapi itu tidak berarti kau bisa bertindak sembrono di depanku. Mengerti? Yang Jian, cepat lepaskan Tuan Muda Huang. Bagaimana jika aku tidak mengerti? Jangan ada yang bergerak. Tuan Muda Keluarga Tang. Tangkap dia untukku. Enya. Dia ternyata sekuat ini. Tang Sen, kenapa kamu di sini? Aku di sini untuk menangkap orang-orang dari Catherine Brookshire. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Menyingkir. Aku tak tahu silap keluarga Zhang. Sampai memprovokasi keluarga Tang. Terlibat dengan orang seperti dia adalah kesalahan terbesar yang telah dilakukan keluarga Shengmu. Kalau begitu, kau datang secara khusus untuk menerjitikanku. Itu benar. Berurusan dengan ikan teri sepertimu, aku berniat untuk melenyapkanmu sepenuhnya. Kau mencari mati. Siapa yang begitu lancang? Berani membuat masalah di depanku. Gubernur. Tang San, Xiao dan Gubernur Yun Sol. belumkah kamu menangkap orang yang aku suruh tangkap? Kamu adalah Sang Xian. Aku. Bagus. Tangkap dia. Tunggu. Bolehkah saya bertanya, mengapa Tuan ingin menangkapnya? Istri gubernur makan di cabang utama catering Sheng hari ini. Tepat setelah makan, dia memuntahkan 3 sheng garam dan pingsan. Setelah diagnosis, dipastikan itu adalah keracunan makanan. Bagaimana mungkin? Bahan-bahan kami semua sudah diuji. Bagaimana mungkin ada keracunan makanan? Ini buruk. Yang diracuni ternyata adalah istri gubernur. Kita dalam masalah besar sekarang. Jika keluarga Huang terungkap sebagai pemasok, saya tidak akan bisa melindungi diri sendiri. Tuan Muda Huang, katakan sesuatu. Anda adalah pemasok kami. Kami membeli semua bahan kami dari Anda. Tuan Muda Huang, tolong bantu kami jelaskan. Jadi ada kaki tangan. Kalau begitu tangkap mereka semua bersama-sama. Kesalahpahaman. Saya bukan kaki tangan. Gubernur saya adalah pemasok mereka. Tetapi sudah setengah tahun. Sejak terakhir kali saya memasok barang ke tempat mereka. Keracunan istri Anda tentu saja tidak ada hubungannya dengan saya. Saya ada urusan yang harus dihadiri, saya akan pergi sekarang. Tuan Muda Huang, jangan pergi. Lepaskan saya. Jangan seret saya ke dalam kekacauan ini. Sang Xian, inikah pria yang disukai keluargamu? Kami tidak bersalah. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda bisa mengatakannya setelah Anda kembali ke penjara bersama saya. Gubernur, pasti ada kesalahpahaman di sini. Bagaimana kalau begini, bawa aku menemui istrimu? Aku bisa mencari tahu apa masalahnya. Anda, gubernur. Anda tidak bisa mempercayainya. Macam mana kalau dia tak hati-hati dan mengambil kesempatan untuk menyakiti nyonya? Gubernur, apakah Anda menderita sakit kepala yang membelah setiap malam? Dan apakah Anda bangun bermandikan keringat? Bagaimana Anda tahu itu? Restoran Sasian, saya berfokus pada terapi DIP. Tentu saja saya ada sedikit ilmu obat, namun Anda hanya terlalu kelelahan. Tidak ada masalah serius. Anda hanya perlu sedikit istirahat untuk pulih. Anda tentu memiliki beberapa keterampilan. Kalau begitu saya akan membiarkan Anda mencoba. Gubernur Jenderang, saya sudah membuat keputusan. Bawa mereka semua pergi. Zian, ibu jangan khawatir. Yue King, pergi ke tokoku. Ambilkan semangkuk sop jantung babi dan Angelica sinensis. Aku membutuhkannya untuk mengobati penyakit itu. Baiklah, saya akan segera pergi. Yang Gian, kau berani mencuri wanitaku. Lihat bagaimana aku akan menghabisimu.
Bagaimana keadaan istriku? Gubernur, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan. Nyonya menunjukkan gejala khas keracunan makanan. Ini benar-benar masalah dengan makanan. Ini tidak bisa dipisahkan dari keluarga Siang Anda. Gubernur Jenderal harap tenang. Ini masalah kecil, selama saya mengambil tindakan. Ini bisa diselesaikan dengan cepat. Sudah kuduga dari Profesor Kewuze yang terkenal di bidang medis. Kalau begitu saya serahkan ini kepada Anda. Tunggu, jika Anda memberikan suntikan ini, istri Gubernur Jenderal mungkin kehilangan nyawanya. Yang Jian omong kosong, apa yang kau katakan? Dia jelas ingin mengutuk istri Gubernur Jenderal sampai mati. Yang Jian, betapa beraninya Anda. Baik Tuan Xiao. Karena Anda tidak percaya kata-kata saya, Anda tentu bisa membiarkan dia mencoba. Jika dia mengobati istri Anda sampai meninggal, maka saya khawatir Anda akan menyesalinya terlalu terlambat. Ini, saya adalah ahli pengobatan barat terkemuka di Pulau Taiwan. Anda ini siapa? Anda berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu di sini. Profesor, tenangkan amarah Anda. Dia hanyalah seseorang yang menjalankan restoran Shasian. Keterampilan medis apa yang dia miliki? Tidak ada sama sekali. Seorang... Dia bangun. Dia benar-benar bangun. Yang Jian, istri gubernur sudah bangun. Apa yang harus kau katakan sekarang? 3. Nah, sekarang Anda tahu bahwa PTT lebih rendah daripada pengobatan barat, kan? 2. Melebih-lebihkan diri sendiri dan berkinerja buruk. Memfitnah orang lain. Gubernur Anda harus memberinya pelajaran. 1. Nyonya, ada apa? Mengobati Nyonya hingga menjadi seperti ini. Profesor topi dukun ini sudah pasti milikmu untuk dipakai. Anda mencelakai istri saya seperti ini. Saya menuntut nyawa Anda. Saya tahu sekarang, itu pasti Yang Gian, yang menggunakan tipu muslihat yang tidak diketahui, untuk mencoba membunuh istri gubernur. Apakah Anda menganggap saya bodoh? Tuan Yang, jika Anda benar-benar bisa menyelamatkan istri saya bisa mengabaikan semua yang terjadi sebelumnya. Sepertinya kau tidak sepenuhnya tak tertolong. Sebenarnya kondisi istrimu tidak sesederhana keracunan makanan. Sebaliknya, dia menderita infeksi toksik yang parah. Ditambah dengan penyakit laten, itulah sebabnya dia menjadi seperti ini. Dia benar-benar mengetahuinya. Itu tidak mungkin. Semuanya aman. Saya selalu mengawasi perdagangan impor dan ekspor. Saya tidak pernah mendeteksi produk beracun apapun. Kau tidak akan pernah bisa yakin tentang itu. Minggir. Berhenti. Benar. Masih belum cukup bagus. Tuan, ini sup yang diminta Nona Le untuk saya bawakan kepada Anda. Sup. Tepat sekali. Ini adalah salah satu hidangan khas restoran Shasian kami. Sop jantung babi dan Angelica sinensis. Omong kosong. Saya belum pernah mendengarnya. Bagaimana sup dari restoran bobrok bisa menyembuhkan penyakit? Dia sama sekali tidak tahu obat. Dia hanya mencoba menipu Anda. Benar Gubernur, saya jamin Anda berdasarkan pengalaman medis saya selama bertahun-tahun. Semangkuk sup biasa ini sama sekali tidak memiliki afak apapun. Yang Jian, apakah kau mencoba membunuh kita semua sebelum kau berhenti? Sekumpulan katak dalam tempurung. Terapi DIT adalah kaidah perubatan tradisional Cina. Angelica sinensis panggil jiwa balik rumah. Dan satu liang jantung babi membersihkan 100 kejahatan. Sepanjang sejarah berapa ramai habis harta hanya untuk mendapatkan sop jantung babi dan Angelica sinensis. Namun sekarang, kau dengan sembrono mengklaim itu tidak berguna. Itu sungguh menggelikan. Bagus. Tuan Yang, saya percaya Anda. Gubernur, Anda pasti akan menyesali ini. Ini, Tuan Yang. Silakan lanjutkan. Itu benar-benar menyembuhkannya. Ini, bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar sembuh. Bagaimana ini mungkin?
Terima kasih Tuan, karena telah menyelamatkan hidupnya. Kebaikan dan kebajikan Anda yang besar tidak akan pernah kami lupakan. Saya benar-benar kalah dari semangkuk sup jantung babi. Dukun, istri saya hampir mati karena Anda. Bawa dia pergi dan hukum dia dengan berat. Ini, aku. Saya adalah dokter dewa, Anda tidak bisa menangkap saya. Yang Jian, mengapa aku tidak tahu sebelumnya bahwa keterampilan medismu begitu hebat? Sebelumnya. Apakah kau pernah melihatku dengan benar sebelumnya? Aku Melapor kepada gubernur, kami sudah membawa kembali hidangan yang dimakan Nyonya. Itu ada di luar. Bagus. Semuanya mari kita keluar dan melihat. Pimpin jalannya. Bawa pencacah Geiger yang dapat mendeteksi racun. Ya. Gubernur, jika benar-benar ada racun dalam hidangan ini, bagaimana Anda harus menanganinya? Meskipun Nyonya telah diselamatkan, insiden keracunan ini bukanlah masalah kecil. Kena mengena keselamatan warga Yunshou. Gubernur, kau tak boleh letak kepentingan pribadi atas tugas awam. Anda benar. Jika benar-benar ada racun di hidangan ini, sebagai gubernur Yunshou, saya harus menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Gubernur, yakinlah, jika itu benar-benar kesalahanku Zhang Zian, aku sama sekali tidak akan lari dari tanggung jawab. Aku akan pergi mencuci tanganku. Yue Qing, bantu aku menyelidiki. Apakah bahan-bahan di toko Xingxia telah ditukar? Jika ya, cari tahu di mana sumbernya. Pembacaan toksin menunjukkan kelebihan yang parah. Bagaimana ini bisa terjadi? Gubernur, Yunshou di bawah pengawasan Anda benar-benar memiliki makanan laut beracun yang muncul. Dapat dibayangkan, bahan-bahan batch ini diselundupkan oleh catering group Shun. Mereka tidak berhenti hanya pada mencari keuntungan. Mereka juga ingin mengambil nyawa. Zhang Zian, beraninya kau. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Bukti-bukti sangat banyak. Berapa lama lagi Anda akan mencoba berdalih dari ini? Tuan Gubernur, mohon perintahkan penyegelan catering group Shun. Juga yang diam, seharusnya bersekutu dengan mereka juga. Tangkap dia juga. Pengawal. Tunggu sebentar. Tuan Gubernur, masalah ini cukup rumit. Lebih baik menyelidiki dengan hati-hati dan menyeluruh sebelum menarik kesimpulan. Kau menyelamatkan nyawa istriku hari ini. Saya beri kau waktu 3 hari untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Terima kasih Tuan Gubernur. Jangan bersorak terlalu cepat. Jika kau tidak dapat menemukan hasilnya dalam 3 hari, aku tetap tidak akan mengampunimu. Baiklah. Serahkan padaku. Aku tidak butuh kau memberitahuku. Urusanku, aku akan bertanggung jawab atas semuanya. Zhang Zian, suatu hari kau akan menyesali ini. 7 tahun perasaan berakhir di sini. Malam ini adalah terakhir kalinya aku membantumu. Selanjutnya, aku harus bersiap untuk mulai mengumpulkan 3 artefak suci lainnya untuk menyelamatkan ayah. Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, saya akan bersamamu. Jadi yang Jian benar-benar tidak berbohong. Alasan aku bisa go public adalah semua karena dia. Bibi Zian, aku punya kabar baik. Aku melihat Yang Jian mengamuk di jalan. Dia benar-benar memukul Tuan Muda Tang. Tuan Muda Tang sangat marah. Dia bersumpah akan membunuh Yang Jian. Apa? Ada hal sebaik itu? Ya, itu benar. Keluarga Tang adalah raja bawah tanah dunia Yunzhou. Ayahnya bahkan seorang seniman bela diri tingkat mahaguru.
Yang Jian menyinggung Tuan Muda Tang. Sekarang bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Ini buruk. Ada apa-apa yang buruk? Tidak. Tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa bahwa keluarga Tang selalu bertindak sombong dan tiran. Jika Tuan Muda Tang tahu tentang hubungan kita dengan Yang Jian, itu akan menimbulkan masalah. Sialan Yang Jian. Mengapa aku pernah membiarkan pembawa sial ini masuk ke pintu keluarga Linku? Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku akan melakukan perjalanan ke keluarga Tang dan menjelaskan semuanya dengan jelas kepadanya. Zian, apa kau gila? Tuan Muda Tang terkenal sombong dan angkuh. Jika kau jatuh ke tangannya, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Ibu, perusahaan baru saja go public dan kita tidak boleh membuat kesalahan apapun pada tahap ini. Bagaimanapun juga, aku akan pergi dan mencoba. Sialan. Yang Jian sialan itu. Kakak Yang Jian, saya takut mendapat mimpi buruk malam ini. Bisakah saya tidur bersamamu? Itu mungkin tidak pantas. Wanita itu, Shen Xian tidak tahu cara menghargaimu. Itu tidak masalah, saya akan selalu berada di sisimu. Kakak Yang Jian, apa yang kamu ingin saya lakukan? Saya bisa melakukan apa saja. Tuan Yan. Tuan Yan. Saya telah menemukan keberadaan relik suci. Kamu, mengapa kamu tidak turun dulu? Saya juga akan kembali tidur. Gadis yang benar-benar menawan. Tuan Yan, silakan duduk dengan cepat. Apakah artefak suci sudah ditemukan? Itu benar. Sejauh ini, kami baru menemukan satu bagian, dinamakan Pedang Suanyuan. Saat ini, berada di tangan keluarga Tang. Keluarga Tang. Keluarga Tang lagi. Musuh memang sering bertemu. Saya sudah tahu tentang apa yang terjadi tadi malam. Tang San itu benar-benar tercela. Berani mengirim orang untuk menyergap Yue King. Jika Tuan Yan tidak ada di sana, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Anda melebih-lebihkan Tuan. Tang San tidak perlu dikhawatirkan. Tapi Tang Hao tidak bisa diremehkan. Dunia bawah tanah Yun Shou telah lama dikendalikan oleh Tang Hao. Bukan hanya karena dia kejam, tetapi juga karena dia adalah seorang ahli tingkat mahaguru. Dengan pedang Suanyuan di tangannya, mencoba mendapatkannya tidak akan mudah. Pedang Suanyuan menyangkut keselamatan ayahku. Aku harus mendapatkannya. Yang Jian, kau pembawa sial. Zian tahu kau memukul Tuan Muda Tang tadi malam dan khawatir akan terserat olehmu. Jadi dia bersikeras pergi untuk menjelaskan semuanya kepada Tuan Muda Tang. Tapi dia belum kembali. Ponselnya tidak bisa dihubungi. Bukan berarti aku menyuruhnya pergi memohon pada keluarga Tang. Dia takut terlibat denganku, jadi dia pergi memohon sendiri. Apa hubungannya itu denganku? Apa katamu? Bagaimana Zian bisa jatuh cinta pada seseorang yang tak berperasaan sepertimu? Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kau sudah selesai. Jika sudah, aku tutup teleponnya. Tunggu. Kau memohon padanya. Yang Jian, Zian pergi menemui Tuan Muda Tang karena dirimu. Dan hanya kau yang punya kesempatan untuk membujuk Tuan Muda Tang agar melepaskan Zian. Aku mohon padamu, demi hubungan masa lalumu, tolong selamatkan dia. Halo. Dia menutup telepon. Apakah dia bahkan manusia? Dia terlalu tidak berperasaan. Baiklah. Aku akan pergi keluarga Tang ambil pedang Suanyuan. Menjemput seseorang di tengah jalan tidak akan merugikan. Kakak Yang Jian, saya datang untuk mengajakmu sarapan. Baiklah, saya ada urusan sekarang. Saya tidak akan makan. Tuan Muda Huang,
Apa kau punya ide? Itu keluarga Tang. Tuan Muda Huang, metode apa yang mungkin kumiliki? Tuan Muda Huang, Bibi bagaimana kalau begini? Aku bawa orang ke keluarga Tang dulu cek situasi. Dan kau, tunggu di rumah. Jika aku punya kabar, aku akan segera memberitahumu. baiklah. Tuan Muda Huang, terima kasih banyak. Sama-sama. Jam berapa sekarang? Mengapa Tuan Muda Tang belum kembali? Tuan Muda Tang, halo. Wanita cantik. Siapa kau? Aku adalah ketua grup Zheng Catering. Zheng Zian. Perusahaan yang go public tadi malam. Itu milikmu. Ya, Ada apa? sejujurnya, saya sebenarnya mantan istri Yang Jian. Saya tahu dia memukul Anda tadi malam. Oleh karena itu, saya secara khusus datang untuk meminta maaf kepada Anda atas namanya. Saya harap Anda bisa memaafkannya. Saya minta maaf. Tuan Muda Tang, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan kulakukan? Bukankah kau datang ke sini untuk memohon demi dia? Baiklah. Aku bisa mengampuni nyawanya. Tapi syaratnya adalah, kau harus melayaniku dengan baik. Tuan Muda Tang, apakah Anda salah paham? Saya bisa mengganti rugi Anda dengan hal lain. Misalnya, uang. Saya akan memberikannya kepada Anda segera. Kau juga meremehkanku bukan? Perusahaan bobrok yang baru saja go public tidak berarti apa-apa di hadapan keluarga Tangku. Tuan Muda Tang, bukan itu maksud saya. Diam. Ini adalah afrodisiak yang baru dikembangkan di Fusan. Namanya ekstasi semalam. Setelah dikonsumsi, Kau akan melupakan segalanya setelahnya. Awalnya ini ditujukan untuk Lin Yuekin, jalan itu. Tapi karena dia tidak ada di sini sekarang, aku akan merepotkanmu untuk menguji khasiat obat ini. Tidak, Hari ini aku akan sepenuhnya berbuat sesukaku padamu. Lalu rekam video dan unggah secara daring. Aku ingin Yang Jian menonton. Biarkan dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Aku berselingkuh darinya, secara besar-besaran. Wanitamu benar-benar berkulit putih. Tapi jangan khawatir. Aku akan bersikap lembut. Aku jamin kau masih bisa digunakan setelah dicuci. Berani menyentuhnya sekali saja, aku akan membantaimu. Tangsan, bukankah sudah kukatakan padamu? Jika ada waktu berikutnya, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Dengarkan aku menjelaskan. Pergi jelaskan itu kepada Raja Neraka. Apa yang kau lakukan padaku? Aku memukul titik gatalmu. Rasa gatal ini menembus jauh ke dalam sumsum tulang, sampai kamu menggaruk dirimu sendiri, sampai kulitmu terkoyak dan dagingmu terbuka, memperlihatkan organ-organmu, dan akhirnya mati mendadak. Yang Jian, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Enya. Tang Hao ayah dari Tang San. Anakku. Aku tidak tahan lagi. Balaskan dendamku. Anakku. Kau berani membunuh anakku. Apakah kamu bahkan tidak bertanya, apa sebenarnya yang dilakukan putramu?
Omong kosong. Kukira kau jauh lebih tangguh. Hanya itu? Aku adalah seorang mahaguru. Berapa usiamu? Namun kau bisa menahan pukulanku. Mengingat putramu baru saja meninggal. Jika kamu menyerah sekarang, aku bisa mengampunimu kali ini. Jangan mencari masalah sendiri. Kau membunuh anakku. Kita tidak bisa hidup berdampingan di bawah langit yang sama. Ini adalah pedang Suayuan, salah satu dari 4 artefak suci. Memotong besi seperti lumpun tidak ada yang tidak bisa dipotongnya. Hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk dikorbankan bagi arwah anakku yang telah meninggal. Pedang Suanyuan akhirnya menjadi milikku. Berikan padaku. Ini yang ingin kuserahkan kepada keluarga Watanabe. Keluarga Watanabe. Keluarga Watanabe adalah keluarga nomor 1 di Fusan. Leluhur mereka adalah para pendekar pedang suci dari Fusan. Mereka mengumpulkan artefak suci dari segala penjuru. Jika kau mengambil pedang Suayuan, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Jadi kamu bekerja untuk negara Fusan. Kalau begitu aku pasti tidak bisa membiarkanmu hidup. Yang Jian. Saya sangat panas. Gadis itu. Pola pikir utilitarianmu terlalu kuat. Agar tidak terseret olehku, kamu malah datang mencari Tangsan. Bukankah ini sama saja berjalan lurus ke sarang harimau? Saya tidak melakukannya untuk diri saya sendiri. Saya mencoba menyelamatkan Anda. Apa katamu? Wanita bodoh ini. Yang Jian turunkan Xian. Kau sudah bangun. Yang Jian. Cepat lepaskan saya. Tuan Muda Huang, mengapa Anda di sini? Aku khawatir kau dalam bahaya. Jadi aku secara khusus datang untuk menyelamatkanmu. Biar kulihat. Syukurlah kau baik-baik saja. Jangan khawatir. Saya berbicara dengan kakak saya. Kakak saya secara khusus memohon kepada kepala keluarga Tang. Itulah sebabnya kamu bisa keluar dengan selamat. Saya hanya ingat bahwa Tangsan membius saya. Saya tidak bisa mengingat apapun setelah itu. Saya tidak menyangka Anda yang menyelamatkan saya. Jelas aku yang menyelamatkannya. Apa hubungannya denganmu? Cukup sudah dari Anda, Yang Jian. Keluarga Tang memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin Anda sendirian bisa melawan mereka? Tepat sekali. Terima kasih Tuan Muda Huang. Bukan apa-apa. Bukankah aku menyukaimu? Kalau begitu, saya melalui banyak kesulitan. Menurutmu bagaimana kamu harus berterima kasih padaku? Kau yang bermarga Huang. Kau mengklaim menyelamatkan Seng Xian itu satu hal. Tapi kau berani mencoba peruntungan di depanku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani mengambil nyawamu? Yang Jian cukup, jika benar Anda yang menyelamatkan saya, bagaimana mungkin saya tidak tahu? Itu karena Tangsan meracunimu dengan afrodisia. Baiklah, jika kau tidak percaya padaku, kau pasti bisa kembali dan memeriksanya. Hei, sudah kubilang kenapa kamu selalu bicara omong kosong. Kamu baru saja keluar dan sekarang kamu ingin kembali untuk mati. Salam Ketua Lien. Kakak Yang Jian, begitu saya mendengar tentang apa yang terjadi di sini, saya langsung bergegas ke sini. Bagaimana keadaannya? Bukan apa-apa. Keluarga Tang berulang kali memprovokasiku. Aku sudah memusnahkan mereka. Jika kamu tertarik, kamu bisa mengambil alih keluarga Tang. Apakah itu benar? Sumpah, kenapa kepalamu selalu penuh air? Kenapa kamu selalu terjepit di pintu? Lihat saja penampilanmu yang menyedihkan itu. Dan juga menghancurkan keluarga Tang. Sebaiknya kamu jadi komedian saja. Itu lucu sekali. Apakah kamu punya hak untuk bicara di sini? Hai Ketua Lin. Kamu tidak benar-benar percaya omong kosongnya, Kang. Ketua Lin, jangan percaya padanya. Kami adalah suami istri. Dia hanya membual. Jangan percaya. Kau wanita bodoh. Kapan kau akhirnya akan berhenti membuat masalah? Apa yang Anda katakan? Baiklah, kau pergi ke keluarga Tang dan memohon untukku. Aku menyelamatkanmu. Kita tidak saling berutang apa-apa sekarang. Mulai hari ini, urus dirimu sendiri. Macam mana dia tahu saya baru datang? Tang merayu. Tunggu. Jangan ada yang bergerak.
Kepala keluarga Tang. Tang Hao, aku membiarkanmu lolos secara kebetulan barusan. Aku tidak menyangka kau akan kembali untuk mati secepat ini. Kamu menyelamatkan jalang ini, membunuh putraku, dan merusak fondasi keluarga Tangku. Jika aku tidak membalas dendam atas kebencian ini, aku Tang Hao bersumpah aku bukan manusia. Apa? Barusan seseorang sepertinya mengatakan bahwa Sheng Xian diselamatkan olehnya. Itu tidak benar. Ini salah paham, semuanya salah paham. Kepala keluarga Tang. Saya sama sekali tidak pernah pergi ke keluarga Tang. Saya hanya bicara omong kosong. Tolong jangan anggap serius. Jangan anggap serius. Hanya, saya akan minggir, saya akan minggir. Saya ada urusan. Saya akan sibuk sekarang. Huang Ranbin, Anda? Jati benar-benar Anda yang menyelamatkan saya. Kepala keluarga Tang? Di siang bolong apa yang kamu coba lakukan? Apa yang sedang aku coba lakukan? Putraku sudah mati. Kalian semua. Tidak ada yang bisa lari dari tanggung jawab. Tak satu pun dari kalian akan hidup. Baiklah, kalau begitu aku ingin melihat. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Serang. Jangan biarkan satu pun lolos. Berhenti di situ. Gubernur, ini adalah masalah pribadi keluarga Tang kami. Saya harap Anda tidak akan ikut campur masalah pribadi. Kontaminasi air beracun makanan Yunshol masih tak selesai. Tak kira seberapa besar masalah, kau mesti dengar aku. 3 hari sudah habis. Sudahkah Anda menyelidiki masalah ini secara menyeluruh? Tentu saja aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Anda tidak akan pergi kemana-mana. Apa kau benar-benar berpikir bisa menghentikanku, Yang Jian? Yang Jian, apakah Anda gila? Apakah Anda benar-benar berpikir saya takut pada Anda? Kurang ajar. Apakah Anda masih mengakui saya sebagai gubernur di mata Anda? Gubernur, Anda melihat semuanya bukan? Mereka berani menyerang seseorang tepat di depan Anda. Orang gila seperti itu sama sekali tidak boleh dilepaskan begitu saja. Karena aku sudah menemukan sumber masalahnya. Bahan-bahan catering group yang ditukar. Dan sumbernya adalah sebuah restoran Jepang. Restoran Jepang. Yang Jian, Anda tidak bercandakan. Entah itu benar atau salah, kita akan tahu jika kita pergi dan melihatnya. Omong kosong apa restoran Jepang? Saya pikir Anda hanya mencari alasan untuk mengulur waktu. Gubernur, kenapa Anda hanya berdiri terpaku di sana? Tangkap dia. Ngomong-ngomong, kamu tidak berafiliasi dengan catering group Xing. Mengapa kamu tahu bahwa catering group Xing bermasalah dengan bahan-bahannya? Mungkinkah bahan-bahan itu ditukar olehmu? Saya peringatkan Anda jangan bicara omong kosong. Saya akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Cukup karena kita sudah menemukan petunjuk sekarang. Mari kita pergi dan lihat. Kamu harus kembali dulu. Kalau begitu harap berhati-hati. Saya harus memberitahu Tuan Muda Watanabe terlebih dahulu, agar dia bisa bersiap. Watanabe Petai yang memimpin keluarga Watanabe. Bagaimana bisa saya belum pernah ke tempat ini sebelumnya? Bukankah ini Bapak Gubernur? Selamat datang, dan Anda membawa begitu banyak teman juga. Mari silakan duduk. Anda penduduk asli Fusan. Ya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Watanabe Petai. Saya berasal dari Fusan. Mohon bimbingannya. Kami tidak di sini untuk makan. Sebaliknya seseorang melaporkan tempat bisnis dicurigai seluduk makanan beracun. Kami meminta kerjasama Anda dalam penyelidikan kami sekarang. Gubernur, saya rasa Anda mungkin salah. Saya adalah warga negara yang sangat-sangat baik. Jika Anda tidak percaya pada saya, Anda dipersilakan untuk memeriksa tempat saya dengan bebas. Silakan. Ada yang tidak beres di sini. Jika ada masalah muncul nanti, kau boleh serah tanggung jawab kat aku. Setiap masalah yang berasal dari tempat saya, aku takkan biar kau tanggung jawab. Sheng Xian, meskipun kamu agak bodoh, kamu masih memiliki rasa tanggung jawab. Melapor kepada Gubernur, tidak ada racun yang terdeteksi di sini. Tidak ada racun. Kalau gitu catering group Seng aku yang susah payah jaga. Bukankah akan hancur seketika? Itu mungkin tidak benar. Gubernur, seperti yang telah Anda lihat, tempat usaha saya tidak memiliki makanan laut beracun yang Anda sebutkan. Saya hanya tidak tahu
Siapa yang melaporkan saya kepada Anda? Ini. Mungkinkah itu Anda? Tepat sekali. Jelas makanan laut beracun ini ditemukan di lokasi mereka. Namun mereka terus-menerus berdalih, bahkan mengacaukan yang benar dan yang salah, dan menjebak Tuan Watanabe di sini. Ini sungguh tidak dapat ditoleransi. Keterlaluan. Saya melakukan perjalanan ribuan mil ke kerajaan timur untuk berbisnis. Saya hanya ingin dengan tenang menjalankan bisnis kecil yang stabil dengan damai. Dan Anda mencelakai saya seperti ini. Tuan Watanabe, kami tidak bermaksud menyakiti Anda. Mungkin mantan suami saya membuat kesalahan. Maaf sebab susahkan kau. Kami benar-benar minta maaf. Maaf. Jika permintaan maaf berguna, mengapa kita membutuhkan gubernur? Apakah Anda secara terbuka menindas orang jujur seperti ini? Gubernur, mengenai insiden hari ini, jika Anda tidak memberi saya tanggapan yang memuaskan, saya pasti akan melaporkan ini ke Balai Diplomasi. Pertanggungjawaban apa yang Anda tuntut? Saya dengar Anda memiliki benda suci. Itu disebut pedang Suanyuan kan? Itu benar. Saya bisa bersaksi. Pedang Suanyuan ada padanya. Aku bertanya-tanya mengapa catering grup Xing tiba-tiba difitnah. Berputar-putar dalam lingkaran sebesar ini. Jadi kalianlah yang berada di balik trik ini selama ini. Kau menginginkan ini bukan? Ya. Cepat berikan padaku. Apa kau pikir kau pantas? Beraninya kau Yang Jian. Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Nama Anda Yang Jian kan? Atas tindakan Anda hari ini, saya pasti akan melaporkan Anda ke Balai Diplomasi dan membuat Anda dihukum penjara seumur hidup. Yang Jian, belum cukupkah Anda menimbulkan masalah? 1 menit. Beri aku 1 menit. Selama kau memberiku 1 menit, aku akan mengungkap kebenarannya. Yang Jian, apakah Anda tahu seperti apa penampilan Anda saat ini? Seperti anjing yang berjuang dalam sakaratul mautnya. Aku harap nanti kau masih bisa mengingat ekspresi wajahmu sekarang. Gubernur, apakah Anda masih akan melindungi orang ini? Tuan yang bagaimanapun juga telah menyelamatkan nyawa istri saya. Saya bersedia mempercayainya sekali lagi. Aku ingin melihat apa sebenarnya yang telah mengaburkan rahasia surgawi tempat ini. Palu emas. Lihat dia punya benda suci kedua padanya. Dengan darahku. Aku tukar dengan roh sejatimu. Gubernur, keluarga Watanabe keluarga bangsawan Fusang. Jika Anda membabi buta melindungi Yang Jian, dan itu menyebabkan sengketa internasional, Anda tidak akan mampu menanggung tanggung jawabnya. Tuan Watanabe, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya akan menangkap Yang Jian. Untuk Anda sekarang juga. Untuk menunjukkan kesetiaan saya. Tunggu. 1 menit belum berakhir. Gubernur, apakah Anda menantang martabat keluarga Watanabe saya? Tang Hao silakan lakukan. Saya jamin Anda akan baik-baik saja. Hentikan dia. Rahasia surgawi tempat ini telah dikaburkan. Pada saat ini aku akan menyapu kekacauan. Dan memulihkan alam semesta yang cerah dan adil. Hentikan. Sialan. Benar-benar ada racun di sini. Watanabe Tai, mengapa restoran Anda memiliki racun? Bagaimana Anda menjelaskan ini? Ini pasti kesalahan. Benarkah begitu? Ini adalah diagram Taiji salah satu dari 4 benda suci. Setelah diaktifkan, itu dapat mengaburkan rahasia langit dan membutakan penglihatan. Gubernur awalnya, alasan Anda tidak bisa mendeteksi racun. Justru karena gangguan dari diagram ini. Itu adalah harta keluarga Watanabe saya. Kembalikan padaku. Semua 4 benda suci berasal dari kerajaan timur. Bagaimana mereka bisa menjadi harta karun Fusang Anda lagi? Apa ini? Berikan padaku. Daftar pengadaan bahan. Coba saya lihat. Keterlaluan. Tertulis jelas di kertas ini bahwa 1 batch yang mereka peroleh
Makanan laut memiliki kadar racun yang sangat berlebihan. Dan tanda tangan Anda, bukti sudah meyakinkan hukuman apa yang pantas Anda terima. Tidak mungkin. Anda pasti menjebak saya. Keluarga Watanabe kami tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Baiklah. Anda menolak mengakuinya bagus. Saya akan mencari seseorang untuk berbicara mewakili Anda. Sakit. Tidak, jangan injak saya. Saya sudah bangun. Katakan semua yang Anda tahu, atau jika tidak. Tidak, saya baru bertemu dengannya hari ini. Saya tidak tahu apa-apa. Aku. Bicara atau tidak? Saya akan bicara. Semua ini direncanakan oleh Watanabe Tai. Dia tahu Anda mencuri pedang Suayuan. Jadi dia menyuruh saya menggunakan botol ini. Makanan laut beracun untuk menjebak Anda, dan dengan demikian merebut kembali pedang Suayuan. Saya hanya mengikuti perintah. Dalang utamanya adalah Watanabe Tai. Sialan. Tang Hao, apakah Anda ingin mati? Watanabe Tai, kejahatan Anda telah terungkap. Berhentilah menyangkalnya baik. Seperti kata pepatah, seseorang harus bertanggung jawab atas tindakannya. Anda, para penjaga, ya, bawa Tang Hao pergi. Segera eksekusi dia. Ya, Gubernur tolong jangan. Saya sudah tahu saya salah. Gubernur tolong ampuni saya. Dan Anda. Demi keinginan pribadi Anda berani secara diam-diam menyelundupkan makanan laut beracun. Dosa Anda sangat besar. Kawal dia ke penjara untuk menunggu hukuman. Beraninya Anda. Ya, saya adalah teman asing. Anda tidak punya hak untuk menahan saya. Pergi. Lepaskan saya. Anda tidak punya hak untuk menahan saya. Saya tidak pernah menyangka akan mendapatkan benda suci ketiga secara tak terduga. Langit benar-benar menolongku. Tuan Yang Nonashen. Berkat kalian, kami dapat mengungkap konspirasi para penjahat ini. Gubernur terlalu baik. Saya tidak banyak berkontribusi. Semua pujian adalah milik Yang Jian. Karena kebenaran kini telah terungkap, sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Mengenai diagram Taiji ini, itu berguna bagi saya. Bolehkah saya mengambilnya? Tentu saja boleh. Namun ada satu hal yang harus saya ingatkan kepada kalian berdua. Pada daftar inventaris, saya menemukan bahwa kapal-kapal yang membantu menyelundupkan makanan laut milik keluarga Huang. Keluarga Huang tempat Huang Ranbin tinggal. Tepat sekali. Saya curiga keluarga Huang terhubung dengan Watanabe Tai. Kalian berdua harap sangat berhati-hati. Saya mengerti. Selamat tinggal. Tunggu saya. Yang Jian, mengapa Anda berjalan begitu cepat? Masalahnya sudah diselesaikan. Mengapa saya harus tinggal jika saya tidak pergi? Anda sangat membantu saya hari ini. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda katakan kepada saya? Anda terlalu memikirkannya. Saya membantu Anda karena Tang Hao sedang menargetkan saya. Saya tidak ingin melibatkan orang lain. Hanya itu saja. Jangan khawatir, saya tahu Anda bangga dan meremehkan saya. Tentu saja, saya tidak akan menyimpan niat apapun terhadap Anda. Yang Jian, maksud saya adalah Zian. Kau akhirnya keluar. Ibu, mengapa Anda di sini? Aku mengikutimu sampai ke sini. Di mana kepala keluarga Tang? Dia sudah dieksekusi oleh gubernur. Mati. Ya. Selain itu, masalah bahan-bahan sudah diselesaikan. Itu semua perbuatan orang Fusang bernama Watanabe Tai. Dan dia telah dipenjara. Watanabe Tai. Ya Tuhan. Mungkinkah dari keluarga bangsawan pertama Fusang? Bencana besar. Ini semua karena kau pembawa sial. Haruskah kau menghancurkan keluarga Zhangku sepenuhnya sebelum kau berhenti? Apakah Anda gila? Beraninya kau mengutukku. Kau sudah keterlaluan. Ibu, apa yang Anda lakukan? Zian, sudahkah kau mempertimbangkan ini? Kali ini kau menyinggung seseorang dari keluarga Watanabe. Itu adalah keluarga pertama Fusang. Jika keluarga Watanabe membalas dendam, aku takut keluarga Zhang kita akan langsung runtuh dan hancur. Hanya keluarga Watanabe bisa membuat Anda setakut ini. Konyol, kau pikir kau siapa? Beraninya kau meremehkan keluarga Watanabe. Ibu, jika bukan karena Yang Jian hari ini, saya khawatir saya akan berada dalam bahaya besar. Apakah dia bahkan pantas diakui? Sampah yang menumpang di rumahku selama bertahun-tahun itu. Apa aku tidak tahu persis nilainya? Saya memperingatkan Anda. Anda bukan lagi ibu mertua saya. Jika Anda berani berbicara tidak sopan kepada saya lagi, hati-hati, saya tidak akan bersikap sopan kepada Anda. Kau berani mengancamku?
Zian, kau dengar itu kan? Dia bajingan tak reti, terima kasih takkan dijinak. Aku benar-benar menyesal sekarang. Seharusnya aku tidak membiarkanmu menikah ke dalam keluarga Linku. Yang Jian, beraninya Anda berbicara seperti itu? Cepat minta maaf kepada ibu saya. Sheng Xian, jika Anda sakit pergilah ke dokter. Berhenti membuat saya jijik di sini. Yang Jian, jangan keterlaluan. Awalnya saya memiliki kesan yang sedikit lebih baik tentang Anda. Tetapi saya tidak menyangka Anda mengecewakan saya begitu besar sekarang. Apapun yang terjadi, ibu saya tetaplah seorang yang lebih tua. Cepat minta maaf padanya. Nona Xiang, betapa besar wewenang yang kamu miliki. Ketua Lin, masalah antara Yang Jian dan saya seharusnya tidak ada hubungannya dengan Anda kan? Siapa bilang begitu? Kakak Yang Jian adalah pacar saya. Urusannya adalah urusan saya. Pacar. Rubah kecil ini. Ketua Lin, mengapa kau bersama sampah Yang Jian ini? Jika kau tetap bersamanya, cepat atau lambat dia akan menghancurkanmu. Urusan saya bukan urusanmu untuk dikomentari. Ketua Lin, jangan keterlaluan. Apakah saya bertindak terlalu jauh? Sebelumnya, ketika kamu tidak menghormati kakak Yang Jian, mengapa kamu tidak berpikir itu bertindak terlalu jauh? Jika saya melihat kamu tidak menghormati kakak Yang Jian lagi. Kali ini bukan hanya tamparan. Kakak Yang Jian, ayo kita pergi. Ibu? Apakah Anda baik-baik saja? Zian, ini semua karena ibumu tidak berguna. Bahkan ketika dipukuli oleh orang lain, aku tidak berani melawan. Ibu, jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Dalam 2 hari akan ada kompetisi akbar Dewa Memasak Triwulanan. Selama kita bisa menonjol dalam kompetisi, pada saat itu, catering cleansing aku pasti akan capai tahap lebih tinggi. Bahkan keluarga Lin harus meminta maaf kepada kami. Bagus. Dan Yang Jian itu, aku ingin dia bersujud kepadaku dan memohon ampun. Ramai Master datang kompetisi Dewa Masak. Ya, betul sesuai nama kompetisi Dewa Masak. Mereka yang hadir semuanya adalah raksasa catering. Namun, tidak peduli seberapa tangguh mereka tidak setangguh kakak Yang Jian. Oh ya, sudahkah kamu memutuskan apa yang akan kamu buat nanti? Saya berencana untuk membuat. Yang Jian, kenapa kamu ada di mana-mana? Ketua Lin, tolong bicara dengan sedikit lebih hormat. Kompetisi Dewa Memasak terbuka untuk semua profesional kuliner yang mendambakan untuk berpartisipasi. Tentu saja aku akan datang. Ngomong-ngomong, aku ingat bahwa keluarga Lin sepertinya tidak terlibat dalam industri catering kan? Kenapa kau ada di sini? Saya datang bersama kakak Yang Jian. Dia juga berpartisipasi dalam kompetisi Dewa Memasak. Aku tidak salah dengarkan. Dia layak berpartisipasi dalam kompetisi Dewa Masakan. Jangan membuatku tertawa sampai mati. Kompetisi Dewa Memasak tidak menetapkan ambang batas apapun. Siapapun dengan keterampilan kuliner dapat berpartisipasi. Mengapa saya tidak boleh datang? Aku jijik kau hanya menjalankan restoran Xiaxian. Seorang rakyat jelata. Dan kau berani mengklaim kau memiliki keterampilan kuliner. Seseorang yang menjalankan restoran Xiaxian. Tidak mungkin. Apakah orang ini pantas berkompetisi di kompetisi Dewa Masakan? Benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Apa salahnya menjalankan restoran Xiaxian? Skill masak Yang Jian memang hebat. Nora, Anda membawa lelukan ini terlalu jauh. Restoran Xiaxian, toko makanan ringan yang terlihat di mana-mana di kerajaan timur, menyajikan makanan Tiongkok yang sulit ditelan. Apakah orang seperti itu pantas disebut koki? Siapa ini? Anda bahkan tidak mengenalnya. Namanya adalah William. Dia secara resmi disertifikasi oleh Michelin, seorang koki barat bintang 8. Pantas saja jati dia adalah guru chef dengan kaliber ini. Yang Jian, kau dengar itu? Sertifikasi Michelin bintang 8. Itu diakui oleh dunia kuliner sebagai kehormatan tertinggi selain gelar Dewa Chef. Diakui? Diakui oleh siapa? Apa maksud Anda? Apakah Anda mempertanyakan otoritas Michelin? Michelin selalu hanya mengakui restoran barat. Cita rasa masakan Tiongkok kerajaan timur kita tidak ada habisnya. Namun tidak satupun restoran telah diakui oleh Michelin. Apakah itu dihitung sebagai sertifikasi? Yang Jian, cukup. Aku bisa menerima kemedokritanmu, tapi aku tidak bisa menerima kau kalah dalam keterampilan. Namun masih berdebat secara tidak logis. Kompetisi Dewa Koki kau tak layak sertai. Aku sarankan kau segera pergi. Jangan menipu dirimu sendiri di sini. Dia tidak bisa pergi. Watanabe Tai, jati dia adalah tuan muda Watanabe. Pergi. Tuan muda Watanabe ada di sini. Saya dengar, dia adalah penerus.
Dari generasi ke-18 masakan Watanabe, masakan Watanabe terkenal sebagai yang terbaik di bawah langit. Kompetisi Dewa Koki ini akan menjadi menarik. Yang Gian, jangan lupakan taruhan di antara kita. Jika Anda kalah, Anda harus meninggalkan artefak suci itu. Anda menginginkan benda suci saya. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan. Semuanya kompetisi Dewa Chef resmi dimulai. Selanjutnya mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut ketiga juri ke tempat duduk mereka. The film was translated and narrated by M Media. Bagus, Bagus. kompetisi resmi dimulai. Aku nak tengok kau boleh tahan berani ni berapa lama. Kakak yang Jian, aku percaya padamu. Yang Jian, aku tahu kau nak ubah keadaan kompetisi Dewa Koki. Tapi dengan skill masak kau yang biasa-biasa saja, hanyalah angan-angan belaka. Para kontestan silakan sajikan hidangan Anda. Halo para juri, hidangan ini disebut usus besar 9 putaran. Saya menghilangkan sebagian besar bau amis dari usus besar, tetapi mempertahankan sebagian rasa aslinya. Saya yakin bahwa hanya dengan mempertahankan sebagian rasa aslinya, barulah Anda tahu bahwa Anda sedang makan usus besar. Apakah Anda sengaja menyimpannya? Selama proses pembersihan, itu sengaja dipertahankan. Apakah itu disengaja atau tidak disengaja? Itu disengaja. Nilai saya 3 poin. 2 poin. 0 poin. Saya minta maaf Anda telah tereliminasi. Masakan Watanabe saya terkenal di seluruh Fusan. Bagaimana kau bisa bersaing denganku? Makanan hanyalah makanan. Mengapa Anda harus mengubah namanya menjadi kuliner? Mengapa berpura-pura menjadi kelas atas? Kontestan berikutnya silakan. Sebagai koki Michelin yang bersertifikat resmi, koki Barat Bintang 8, steak Wellington ini adalah kreasi yang paling kubanggakan. Menggunakan bagian paling empuk dari khas dalam sapi. Dibungkus dalam puff pastry di dalam oven. Setelah beberapa kali proses pemanggangan, ia mencapai kelembutan tertinggi. Para juri silakan berikan nilai. Daging sapinya empuk dan berair. Puff pastry-nya hancur saat digigit. Benar-benar layak untuk koki Michelin bintang 8. Saya beri hidangan ini 9 poin. Ini adalah yang paling istimewa. Steak Wellington yang pernah kucicipi. Aku juga beri 9 poin. Aku beri 10 poin. 28 poin. Ini telah memecahkan rekor semua yang sebelumnya. Kompetisi Dewa Masakan. Itu luar biasa. Tidak sia-sia kami menghabiskan banyak uang mengundang William ke sini. 28 poin. Apakah Anda dengar itu? Kita pasti menang. Itu mungkin tidak terjadi. Kakak Yang Jian belum bertanding. Ketua Lin, aku tahu kau memiliki kepercayaan pada Yang Jian. Tapi kau harus mengerti. Dia hanya menjalankan restoran Xiaxian. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan para koki yang hadir di sini? Ya, jangan pernah memikirkannya. Pada akhirnya Yang Jian pasti akan tereliminasi dengan 0 poin. Baiklah, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Hidangan berikutnya giliran saya. Baunya sangat enak. Hidangan apa ini? Sukiyaki saya ini menggunakan daging perut yang paling empuk. Dari 8 ikan laut paling berharga di Fusan. Selain itu, ini dilengkapi dengan yang disiapkan secara khusus oleh masakan Watanabe. Saus celup 8 lapis. Para juri silakan nikmati dengan saksama. Bagus, bagus, bagus.
8 ikan laut ini adalah lapisan rasa berbeza. Tetapi juga mencapai harmoni yang sempurna. Ini sesuai dengan reputasi masakan Watanabe. Nilai saya adalah 10 poin. Saya juga beri 10 poin. Saus rahasia ini memiliki rasa akhir yang tak ada habisnya. Kesegaran gurita dikeluarkan dengan sempurna. Anak muda, bagaimana kau bisa melakukan ini? Aku juga beri 10 poin. Aku tidak pernah menyangka, di tempat ini, bisa makan hidangan selezat ini. Sungguh tidak sia-sia aku datang ke dunia fana untuk perjalanan ini. Mereka semua memberikan nilai sempurna. Ini terlalu berlebihan. Aku tidak menyangka keahlian Watanabe Tai begitu mahir. Aku kalah. Ini buruk. Jika Watanabe Tai mendapatkan skor sempurna, maka kakak yang Jian paling banter hanya bisa seri dengannya. Terima kasih para juri. Aku sudah mendapat nilai sempurna. Apa yang kau miliki untuk bersaing melawanku? Apakah saya kalah atau menang? Kita hanya akan tahu setelah mencicipinya. Kalau begitu aku akan memastikan kau kalah telak. Ini adalah salah satu hidangan khas The restoran film was Sasiang kami. translated and Nasi narrated babi by panggang. M Media. Yang Gian, apakah kau benar-benar berpikir ini adalah restoran burukmu? Nasi babi panggang murahan seperti ini, dan kau berani menyajikannya? Membawa semangkuk nasi babi panggang untuk berpartisipasi dalam kompetisi Dewa Masakan. Dia pasti gila kan? Siapa yang membiarkan badut itu naik ke panggung? Cepat usir dia dari sana. Sudah kuduga sampah ini. Selain mencoba mencari perhatian, dia pada dasarnya tidak tahu apa-apa. Yang Jian, kenapa kau tidak cepat turun? Kakak Yang Jian belum bertanding. Mengapa dia harus turun? Ketua Lin, kau terlalu melindungi Yang Jian. Lihatlah situasinya sekarang dan kau masih bertingkah seperti ini. Situasi apa yang sedang kita hadapi sekarang? Saya benar-benar tidak menyadarinya. Yang Gian, kau tidak benar-benar percaya nasi babi panggangmu bisa mengalahkan Sukiyaki-ku kan? Mengapa tidak? Baiklah. 3 juri. Silakan cicipe. Umumkan hasilnya dengan lantang. Katakanlah. Ini terlalu lezat. Ini terlalu lezat. Ini terlalu lezat. Apa? Apel. Saya belum pernah makan BBQ pork selezat ini. Tekstur setiap potong BBQ pork terkunci di dalam seratnya. Seperti 100 sungai mengalir ke laut, jaringan ikat di dalamnya. Bahkan telah dipecah. Meleleh di mulut Anda. Sangat empuk dan lembut. Dan telur setengah matang dengan kuning telur meleleh ini. Sangat segar dan lembut. Rasanya persis seperti berada di lautan luas. Berenang bebas. Mengapa? Mengapa? Kau membiarkan aku makan nasi babi panggang selezat ini. Benar kau menang. Cermin Yin Yang adalah milikmu. Namun, cermin Yin Yang saat ini tidak ada padaku. Jika kau menginginkannya, kau bisa mengambilnya sendiri. Watanabe Tai, trik apa yang sedang kau coba lakukan? Tidak. Aku adalah warga negara yang taat hukum. Cermin Yin Yang. Saat ini sekarang juga. Di dalam kuil yang baru dibangun milik keluarga Watanabe-ku. Jika kau menginginkannya, aku bisa mengantarmu ke sana secara pribadi. Begini. Sejujurnya, hari ini adalah hari kuil Watanabe-ku. Membuka pintunya, aku di sini. Dengan tulus mengundang semua orang untuk datang dan berkunjung bersama. Orang pusang membuka kuil di negeri timurku. Dewa apa yang mereka sembah? Kau akan tahu setelah kau pergi. Semuanya silakan.
Kakak yang Jian, haruskah kita masuk juga? Saya ingin melihat. Trik apa lagi yang bisa dia lakukan? Ayo kita pergi juga. Mari kita pergi melihat juga. Ayo pergi. Kuil Watanabe. Inilah tempat yang keluarga Watanabe bangun dengan upaya dan dedikasi besar. The film was Yang disembah di dalamnya translated and narrated adalah by para M. pahlawan Media. dan leluhur Fusangku yang pernah menginvasi negeri timur. Apa katamu? Kalau begitu bukankah semua yang ada di dalam itu mantan penjajah kerajaan timur? Di tanah kerajaan timur saya menyembah orang Fusan. Watanabe Tai, apakah Anda bosan hidup? Inilah tempat peristirahatan para pahlawan Fusangku. Beraninya kau lancan di sini. Ini benar-benar keterlaluan. Apa hubungannya ini denganmu? Jangan bicara. Ibu, apa yang kau katakan? Rekan-rekan sebangsa kita pernah meninggal di sini. Namun sekarang mereka tidur abadi di sini. Ini benar-benar keterlaluan. Benar, hal-hal kotor ini harus segera keluar dari negeri timur. Keluar dari kerajaan timur. Keluar dari negeri timur. Keluar dari negeri timur. Kenapa kau tidak bereaksi sama sekali? Reaksi apa nak tunjuk nih tak kena mengena aku? Apakah kau ini orang negeri timur? Orang lain secara harfiah buang air besar di atas kepalamu. Namun kau mengklaim itu bukan urusanmu. Nak campur silakan keluarga Watanabe kuat. Saya tidak berani menyinggung mereka. Kau keluar dari negeri timur. Keluar dari kerajaan timur. Semuanya. Tidak perlu bagi semua orang untuk marah. Biarlah yang lalu biarlah berlalu. Karena sejarah tidak bisa diubah. Maka kita harus lebih toleran. Hanya dengan cara ini, keanggunanmu dapat ditunjukkan. Ditunjukkan di hadapan kebencian nasional dan balas dendam keluarga. Bagaimana seseorang bisa berbicara tentang keanggunan? Berhenti membuang kata-kata untuknya. Mari kita robohkan ini secara langsung saja. Robohkan, robohkan, robohkan. Robohkan, robohkan, robohkan. Kalian tidak bisa merobohkannya. Huang Ranbin, kenapa kau ada di sini? Keluarga Huang kami selalu bekerja untuk keluarga Watanabe. Tuan Muda Watanabe berkata, agar aku secara khusus menyembah arwah Heroi Queen di sini. Apa yang kau katakan? Anda menolak menjadi orang kerajaan timur yang benar dan bersikeras menjadi orang Fusang begitu. Jaga mulutmu. Aku memberitahumu. Aku menggunakan tindakan nyata untuk menasihati semua orang, untuk melepaskan kebencian. Biar ku beritahu kalian semua. Lihat. Tidak mudah membangun kuil ini. Ini benar-benar sulit. Ini sangat indah, sayang sekali jika dirobohkan. Kita harus melestarikannya dengan baik. Di masa depan, itu pasti akan menjadi bagian dari Yunsho kita. Daya tarik utama yang khas. Atau bahkan harta budaya. Daya tarik. Jika struktur busuk semacam ini dibiarkan tetap ada, itu akan menjadi aib bagi kerajaan timur kita. Tepat sekali, robohkan. Huang Runbin, Hancurkan. sepertinya Anda sudah terbiasa menjadi diperlakukan seperti anjing. Kamu tidak bisa menjadi manusia lagi, bukan? Semuanya. Tolong tahan amarah kalian. Meskipun The tidak film was pantas translated and bagi kita untuk narrated membangun by kuil M. di sini. Media. Mengenai hal ini, saya telah menyiapkan penjelasan lengkap. Nanti semuanya, masuklah bersamaku dan dengarkan. Jika pada akhirnya, semua orang masih merasa bahwa mereka ingin merobohkan tempat ini, saya akan menerimanya tanpa keluhan atau penyesalan. Baiklah, kalau begitu kami akan masuk bersamamu. Mari kita lihat apa yang mungkin bisa kau katakan. Apapun yang terjadi, tempat busuk ini harus dihancurkan hari ini. Kakak yang Jian, mari kita masuk juga. Ayo pergi, cepatlah. Robohkan dan pergi. Tunggu. Semuanya berhenti. Kuil ini telah dipasang dengan formasi besar roh darah. Siapapun yang masuk ke dalam akan diperlakukan sebagai persembahan dan dimurnikan hingga mati. Omong kosong. Meskipun membangun kuil di sini, tentu saja ada ketidakpantasan. Itu bukanlah sesuatu yang kalian bisa caci maki begitu saja. Kakak yang Jian, apakah kau menemukan sesuatu? Kuil ini terletak di barat laut, menghadap Danau King. Ini adalah formasi kandang penjara yang sesungguhnya. Jika tebakanku benar, di belakang kuil, kamu juga menempatkan 7 pedang panjang dan mendirikan 8 cermin perunggu yang saling memantul. Apakah aku benar? Berhenti bicara omong kosong. Ini persis tata letak geomantik dari formasi besar roh darah. Kamu benar-benar berani. Kamu menipu kami semua untuk datang ke sini. Untuk mengorbankan kami dengan darah.
Apa hal seperti ini sedang terjadi? Kalian tidak benar-benar mempercayainya kan? Apa maksudmu? Ini kerajaan timur. Bahkan jika dia orang Fusang benar-benar gila, dia tidak mungkin membunuh begitu banyak orang kan? Menurutku dia hanya takut menyinggung keluarga Watanabe. Jadi dia mencari alasan untuk tidak masuk ke dalam. Benar sekali, Tuan Muda Watanabe kita adalah seorang pria sejati. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Aku memberitahumu. Kau pasti sudah menyelinap masuk sebelumnya dan mempelajari tata letak sekitarnya bukan? Katakan padaku, bukankah begitu? Yang Jian, bukankah kau barusan bertingkah begitu benar dan mengagumkan? Kenapa kau takut sekarang? Kau benar-benar mengecewakanku. Aku takut. Aku takut jika kalian semua mati. Itu akan membawa kesialan padaku. Bajingan beraninya kau mengutuk kami. Berhenti membuang kata-kata untuknya. Jika anak ini tidak berani masuk, kita akan masuk sendiri. Tepat sekali, dia bahkan tidak berani memasuki kuil. Hanya berani berteriak di luar. Dia tidak pantas menjadi orang kerajaan timur. Jangan keterlaluan. Baiklah, biarkan mereka masuk. Jangan menyesal nanti. Masuk ke tempat yang memang akan kita tuju. Baiklah, kami masuk. Ayo masuklah. Silakan. Kami memang akan masuk. Kami masuk. Ayo kita masuk. Masuklah. Silakan. Yang Gian. Apakah kau benar-benar tidak berani masuk? Bukankah kau dengan sepenuh hati ingin mendapatkan benda suci lainnya? Jika kau tidak masuk, maka taruhan kita sebelumnya dengan ini dibatalkan. Baiklah, kalau begitu batalkan, aku akan pergi dulu. Yang Gian, kau pergi hanya karena aku mengatakan satu hal. Pria macam apa kau ini? Jangan kira aku tidak tahu. Tujuanmu tidak lebih dari untuk mendapatkan 3 benda suci di belakangku. Kebetulan sekali, aku juga ingin mendapatkan cermin Yin Yang. Kalau begitu mari kita lihat. Siapa yang tertawa terakhir? Sialan. Ternyata ada begitu banyak tablet arwah di sini. Mereka semua adalah musuh bebuyutan kerajaan timur kita. Karena orang-orang ini, berapa banyak rekan kita yang meninggal secara tragis. Namun orang-orang Fusang malah ingin menggantung papan roh mereka di sini. Ini hanyalah provokasi terhadap martabat kerajaan. Huang Ranbin, apa maksudmu sebenarnya? Tidak ada yang istimewa. Bukankah dia baru saja mengatakannya di pintu masuk? Di dalam kuil ini, formasi Agung Roh Darah telah lama dipasang. Kami hanya menunggu kalian semua masuk, agar kami bisa mengorbankan kalian semua dengan darah. Apa yang dia katakan benar-benar nyata. Bukankah itu berarti aku berjalan langsung ke dalam perangkap? Apa yang perlu ditakutkan? Kita punya begitu banyak orang di sini. Mereka hanya punya 2 orang. Paling buruk kita melawan mereka secara langsung. Selama aku mengaktifkan formasi Agung, kalian adalah ikan di atas talenan. Tidak akan bisa melarikan diri. Apakah kalian tahu apa ini? Ini disebut cermin Yin Yang. Itu juga diambil oleh keluarga Watanabe-ku ketika kami menginvasi kerajaan timur. Sayang sekali selama bertahun-tahun kami belum bisa mengaktifkannya. Tapi hari ini, keluarga Watanabe-ku telah memutuskan untuk menggunakan metode pengorbanan darah orang-orang kerajaan timur untuk secara paksa mengaktifkan roh sejati cermin Yin Yang. Dan kalian semua adalah nutrisi untuk cermin Yin Yang. The film was translated and narrated by M Media. Kalian semua adalah korbanku. Formasi Agung Roh Darah buka. Kenapa aku tiba-tiba tidak bisa bergerak? Saya juga tidak bisa bergerak. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Watanabe Tai, cepat lepaskan kami. Bukankah kamu bilang kamu akan merobohkan kuilku? Ayo lakukan. Mengapa aku baik-baik saja? Karena aku sudah tahu bahwa formasi besar roh darah dipasang di sini. Bagaimana mungkin aku tidak siap? Aku tahu kau tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padaku. Apa yang terjadi? Di dalam formasi Agung Roh Darahku, artefak sucimu seharusnya tidak efektif. Hanya formasi kecil, tidak menjamin aku menggunakan artefak suci. Apa katamu? Bagus-bagus. Yang Jian, karena kamu punya cara, cepat selamatkan kami. Yang Jian, karena Anda punya cara. Mengapa Anda belum melepaskan kami? Kau benar-benar tidak tahu malu. Baru saja di pintu masuk, kakak Yang Jian berkata, agar kau tidak masuk, tapi kau bersikeras mengabaikannya. Sekarang setelah ini, terjadi siapa yang harus disalahkan?
Itu karena dia tidak menjelaskan dengan jelas kepada kami. Yang Jian, saya beritahu Anda, jika sesuatu terjadi pada kami, jika terjadi kesalahan, bahkan sebagai hantu kami tidak akan memaafkan Anda. Baiklah, kalau begitu, ketika kamu menjadi hantu, datanglah mencariku. Yang Jian, jangan memancing nasib. Biar kau selamat, kami bagi peluang. Kami semua adalah individu kelas atas. Paling buruk ketika kami keluar, kami akan memberi Anda sejumlah uang sebagai kompensasi. Anda berani memukul saya. Aku memukul orang-orang sepertimu. Dasar orang tua bodoh yang buta. Kenapa kau memukul ibuku? Dia tunjuk tak hormat, walaupun tua. Bukankah seharusnya dia dipukul? Cukup omong kosong. Yang Gian, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu tidak ditahan, kamu bisa melarikan diri. Tuan Muda Watanabe, mengapa Anda menusuk saya? Untuk mengaktifkan cermin Yin Yang, darah harus digunakan sebagai pengorbanan. Demi rencana besar Fusan, saya hanya bisa mengorbankan Anda. Berhasil. Mati. Kakak Yang Jian. Cermin Yin Yang. Bukankah itu dikorbankan darah? Cermin Yin Yang adalah artefak suci kerajaan timurku. Kau percaya lepas siap korban darah ke? Itu akan mematuhimu orang Fusan. Saya tidak mungkin kalah. Mustahil. Cermin Yin yang bubarkan formasi besar roh darah. Aku. Saya bisa bergerak. Saya bisa bergerak. Saya bisa bergerak. Saya juga bisa bergerak. Terima kasih Raja Perdamaian. Terima kasih Raja Perdamaian. Apa sebenarnya yang telah saya lakukan? Naga sejati jelas berada tepat di depan mata saya. Namun saya sama sekali tidak menyadarinya. Dan bahkan mengusirnya. Yang Jian. Seharusnya menjadi menantu terhormat keluarga saya. Jadi aku adalah orang yang paling konyol dari semuanya. Ada banyak waktu. Kakak Yang Jian memberitahumu identitasnya. Tetapi kau tidak hanya menolak untuk mempercayainya. Kau berulang kali menyakitinya. Sekarang semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Ini semua salahku. Watanabe Tai, kamu dengan susah payah merencanakan untuk membuang air beracun ke seluruh dunia. Kejahatanmu tidak termaafkan. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Semuanya pergi dari sini. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Cepat dan pergi. Zian, ayo pergi. Selanjutnya, kamu dan yang disebut leluhurmu akan dikubur bersama dalam lautan api. Tidak. Ampuni saya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Sudah terlambat. Setelah malam ini, aku pribadi akan pergi ke Fusan dan memusnahkan seluruh klan Watanabemu. Lalu aku akan mengirim mereka turun untuk menemanimu. Tidak. Ampuni saya. Mereka yang menyakiti kerajaan timurku akan dieksekusi meskipun mereka berada jauh. Mengapa dia belum keluar? Kakak Yang Jian. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Yang Jian. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kemarilah. Kamu ingin bicara, tapi aku tidak mau mendengarkan. Yulking, ayo pergi. Hai, tunggu. Yang Jian, aku tahu aku salah sebelumnya. Aku bersikap tidak masuk akal. Tapi aku tahu aku melakukan kesalahan sekarang. Benar Yang Jian. Bisakah Anda memberi kami kesempatan lagi? Kesempatan yang kuberikan padamu sebelumnya. Apakah itu tidak cukup? Tapi Zian, bagaimanapun juga Anda dan Zian berbagi begitu banyak kasih sayang. Bisakah Anda melepaskannya begitu saja? Kenapa tidak? Ketika aku jatuh dan kalah, kamu tidak ada di sana.
Sekarang setelah aku berhasil, kamu ini siapa? Juga. King dan aku akan segera menikah. Jika kamu ingin mengirimkan restumu maka aku bisa menerimanya. Kakak yang Jian, apakah kau serius? Tentu saja. Kapan aku pernah melanggar kata-kataku? Benar. Kita akhirnya bisa bersama. Jangan merayakan terlalu cepat. Aku belum melamar kakekmu. Bagaimana jika dia tidak setuju? Dia akan sangat gembira. Jika dia tidak setuju, aku akan memutuskan hubungan dengannya. Kalau begitu dia benar-benar tidak akan setuju. Ayo cepat pergi. Zian, ada apa? Ibu? Aku menyesalinya. Awalnya aku berpikir dia tidak pantas untukku. Ternyata akulah yang terlalu tinggi menggapainya. Zian, ibu juga menyesalinya. Menantu yang begitu luar biasa. Justru diusir oleh tangan saya sendiri. Semuanya adalah kesalahan kita sendiri. Zian, apakah kamu tidak akan mencoba merebutnya kembali? Yang Jian, dia tidak akan menerimaku lagi. Kalaulah kita tahu hasil di awal, kenapa kita buat macam tuh? Aku salah, ini semua salahku. Ibu?